Chandra Cebut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster dari era Blossom ya. Ini saya heads, itu kelupaan. Tak kirain punya era saga, ternyata nggak punya era saga ya. Namanya adalah Tomilin. Oh sebentar, saya pindah untuk moluknya ini. Kemana ya? Mungkin ke sini saja. Nah gitu udah. Tomilin namanya yang kita akan review ya. Bukan Tomilin, Tomil LNNIT. Entah itu bacanya gimana saya nggak tahu juga. Elemennya hanya natur doang. Jadi kalau elemen natur gini dia akan lemah terhadap attacker yang berelemen api. Jadi kalau ketemu attacker elemen api tidak saya sarankan memakai si Tomilin karena memang darahnya tipis ya. Kalau kalian belum tahu dia spesialisnya apa, spesialis dia itu adalah attacker berelemen natur yang bisa memberikan efek poison dan juga burning. Hanya saja dia bisa memberikan efek ekstra giliran juga, hanya salah satu dari skillnya ya. Bentar, ini kurang bagus menurut saya, ganti saja. Terus yang ini masif, sakit sekali ya kerusakannya ya. Nah, ini burning boleh juga, dia nggak punya toksin ya, nggak punya toksin, jadi lebih tak sarankan digantikan yang ini mungkin. Nah, ini nggak perlu kerusakan yang tinggi ya, dimanfaatin untuk efek-efeknya saja, itu yang paling bagus karena dia attacker ya, jadi nggak memerlukan seperti Hell itself ini nanti diserahkan ke apa ya, support ataupun tanker saja. Jadi yang terbaik menurut saya yang tak pakai seperti ini ya, skill-skillnya saya nggak pakai yang ada bintang-bintangnya yang sering dipakai orang-orang ya. Kalau kalian mau pakai seperti yang ada bintang-bintangnya, ini adalah yang skill dipakai sama pemain Monster Legend semuanya. Jadi yang paling sering dipakai skillnya seperti ini sebenarnya ya, 3 natur 1 api. Kalau saya tadi 2 api 2 natur ya, itu menurut saya yang paling bagus karena saya memang suka mengandalkan efek-efek tortur ya. Nah itu yang menurut saya yang bagus. Nah kalau untuk si Tomilin ini eranya Blossom, jadi eranya masih lama, sudah lama, kemungkinan sudah 3 tahun lebih diciptakan. Jadi tidak saya sarankan untuk boost trophy karena boost trophy itu yang bagus pakai monster 3 era terbaru ya, 3 era terbaru. Tomilin speednya 8000 untuk level 100. Nah kalau untuk skill-skillnya seperti ini kita akan bahas untuk efek-efeknya di denguan sekalian di uji coba ya. Nanti kita bahas untuk efek-efeknya. Kita langsung ke bawah, special skill destroy, kehancuran saya mungkin, saya ingat saya itu artinya. Nah destroy, nah dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh ya. Jadi one enemy, untuk satu musuh saja. Jadi ini killer of nature, killer of apa ya, nggak natur sih, ini elemennya spesial ternyata. Jadi nggak punya weakness, nggak punya strongest. Jadi dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh salah satu musuh. Jadi musuhnya itu kalau punya efek positif entah space time ataupun double damage, triple damage, evasion, nggak peduli dia ya, ataupun evades area, yang penting dot ke area ya. Jadi pokoknya yang warna hijau pertahanan untuk musuh atau efek positif yang dimiliki oleh musuh di bawah bar stamina itu dihilangkan, dan juga trade-nya dimatikan. Jadi sama sekali satu musuhnya itu bisa dihit dengan cara one hit, satu kali pukulan ya. Ya memang dia spesialisnya itu berarti ya attacker high damage kalau mau kalian buat ya. Hanya saja elemennya natur itu terlalu lemah menurut saya karena memang attacker yang berelemen api itu sangat banyak ya. Nah itu dia mematikan trade disable ataupun memberikan efek trade disable ke musuh, mematikan trade-nya musuh selama 3 giliran seperti ini, itu dimatikan ya, dimatikan. Setelah dimatikan dia diberikan efek kontrol berupa mega stun, itu musuhnya akan kalah dalam 2 giliran ya. Ini bagus sekali menurut saya. Nah kalau untuk yang masif ini kerusakannya berarti urutan keempat ya. Jadi karena kita membahas attacker, kita harus tahu urutan kerusakan. Yang pertama dari yang terkecil, low, moderate, heavy, masif, dan instant. Jadi untuk masif itu untuk urutan keempat, hampir mendekati sempurna ya, ke-5 tertinggi ya. Bagus sekali, kerusakannya besar sekali, hanya saja elemennya hanya spesial ya, nggak punya strongest dan juga weakness. Jadi kerusakannya segitu-segitu saja walaupun musuhnya berelemen apapun, elemen sama pun
elemen legendary ataupun elemen natur ya tetap segitu damage-nya, nggak nambah nggak menguranginya. Jadi tergantung reliknya, kok relik, rune ya. Nah ini bagus untuk special skill, hanya saja kerusakannya hanya untuk satu giliran satu musuh ya, lebih bagus lagi untuk semua musuh ya. Nah kalau untuk trade yang pertama dia mendapatkan Hardened. Kalian tahu Hardened ini memberikan kemungkinan ataupun peluang sebesar 20% kalau dipukul musuh bisa meleset. Jadi kalau Tomilin ini dipukul oleh musuh keterangannya miss, nggak ada kerusakannya masuk, tortur nggak masuk, debuff ataupun efek kontrol nggak ada yang masuk, itu berarti lagi nyala 20% nya lagi apa ya, lagi nyala ya, lagi beruntung pokoknya ya. Jadi untuk trade seperti ini ada 5 urutan sebenarnya ya Hardened ini ya, yang lebih tinggi. Jadi untuk 20% ini urutan terbawah. Jadi di atasnya ada Demons, itu peluangnya 25%, di atasnya ada Taug 35% lagi, di atasnya lagi ada Bulwark 50%, dan di atasnya lagi adalah Super Demons itu 50% juga. Hanya saja kebal dari Burning dan Ignite. Itu adalah trade seperti ini. Untuk kombonya seperti Daze ataupun seperti apa ya, yang mengurangi akurasi, Daze, Minor Blind ataupun Sunburn ataupun Sunstorm ya. Jadi itu mengurangi akurasi semuanya. Nanti di combo di total dengan trade yang Hardened, tahu Bulwark seperti itu, nanti peluangnya bisa lebih banyak. Itu adalah combo-combo trade seperti ini agar pukulannya musuh sering sekali meleset. Itu juga bikin kita jengkel ya. Trade kedua dia memiliki kebal dari Ignite dan Burning. Ini bagus kalau menurut saya. Kenapa bagus? Karena si siapa namanya ini, si Tomilin kan elemennya natur, dia akan lemah terhadap elemen api, sedangkan Ignite dan Burn ini adalah elemen api ya. Jadi bagus sekali menurut saya. Itu combo juga dengan elemennya sendiri ya, bagus. Dia kebal dari Ignite dan Burning, yang kalau kalian tahu Ignite dan Burning itu memberikan kerusakan 10% berelemen api setiap giliran. Kalau Burning selama 4 giliran, kalau Ignite 2 giliran saja. Nah dia kebal seperti itu karena memang elemennya dia apa ya, elemen natur, lemah terhadap elemen api. Dia kebal dari itu jos ya. Jadi agar si Tomilin ini nggak cepat mati. Kalian juga sering sekali lihat kalau elemen api kebal dari Burn dan Ignite itu kurang sekali malahannya, karena memang dia nggak lemah, lebih kuat ya, karena memang kerusakannya nanti kecil, nggak kayak berefek ya, nggak terlalu berefek, jadi itu kurang. Nah, seperti elemen natur ini kebal dari elemen api ya, itu malah lebih bagus. Ataupun elemennya air kebal dari elemen petir ya, itu bagus karena memang kelemahannya dia dengan elemen petir. Nah, kayak gitu ya. Jadi dia kebal dari kelemahannya sendiri, itu bagus ya. Jadi biar dia hidupnya lebih lama. Nah kalau untuk trade ketiga level 130 ke atas, dia mendapatkan di awal giliran ya, di awal giliran dia memberikan efek life regenerasi untuk siapa ini, untuk dirinya sendiri ya. Life regenerasi ini memungkinkan ataupun berfungsi sebagai Tomilin waktu di awal giliran dia mendapatkan life regenerasi selama 3 giliran, yaitu menyembuhkan diri sendiri sebesar 20% setiap giliran selama 3 giliran. Itu adalah fungsi life regenerasi, bagus, bisa nyembuhin darahnya sendiri. Untuk rune tak sarankan menggunakan 2 merah 1 kuning karena memang dia attacker ya. Tak sarankan level 7 sama 8 saja karena memang eranya sudah lama ya. Eranya sudah lama dipakai di Cavern of Assassin level 8, level 7 itu sudah cukup. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. 2 merah untuk diri sendiri dan 1 kuning untuk diri sendiri, seperti ini ya. Kalau mau dipakai jangka panjang setiap hari di Cavern of Assassin, tak sarankan dimutate dengan seperti ini. Yang merah kan 2 biji, dimutate dengan ini, penambahan darah, dan juga yang speed tadi, ini level 9, level 7 saya mana? Nah, ini 1 biji seperti ini kan tadi. Nah, 2 kuning, 1 kuning, 2 merah, dimutate dengan yang warna hijau semuanya. Itu menambahkan darahnya Tomilin agar lebih tebal. Biar kalau dipukul dia oleh elemen api, biar nggak langsung one hit. Nah, itu adalah rune untuk si Tomilin terbaik menurut saya. Kalau untuk relik ini tak sarankan memakai Elvira Sword seperti ini ya. Jadi ini untuk rincinya nggak tak bahas, ini langsung tak bahas untuk yang pasif yang terbaiknya. Elvira Sword bisa memberikan efek repetanse ke musuh. Jika digunakan di combo dengan skill yang ketiga, dia memberikan kerusakan moderate
moderate itu urutan kedua ya, berelemen natur untuk semua musuh dan juga memberikan efek daze, menurunkan akurasi sebesar 25% untuk semua musuh. Kalau kalian reliknya yang tak sarankan tadi namanya Elvira Swords, dia bukan hanya memberikan efek daze. Kalau darahnya musuh di atas 50% semuanya setelah dipukul dengan skill ketiga, semua musuhnya akan diberikan efek tortur tambahan berupa repetanse. Nah, jadi bisa memberikan kerusakan tambahan juga. Itu bagus sekali menurut saya ya. Jadi sekali pukul dengan skill ketiga dia memberikan daze dan juga memberikan efek tortur yaitu repetan. Jos sekali, mantap ya. Nah itu, jadi untuk relik kedua ini tak sarankan pakai Vada Melter Armor. Nah ini semua yang tak sarankan itu reliknya masih level 1 dan juga bisa di craft. Jadi semua pemain Mobile Legends bisa menggunakan relik ini. Enggak semena-mena ini relik tinggi hanya bisa digunakan pemain eksklusif, enggak, karena saya juga pemain gratisan ya. Jadi semua pemain Monster Legend bisa pakai ini yang paling tak sarankan. Dia bisa menyembuhkan darahnya dan juga bisa memberikan efek tortur ke musuh jika Tomilin ini dipukul oleh musuh. Kalau pakai tortur relik pada Melter Armor ya, kalau Tomilin ini dipukul oleh musuh, pemukulnya itu akan diberikan efek tortur berupa burning. Burning memberikan kerusakan 10% berelemen api selama 4 giliran setiap giliran. Bagus ya, bagus. Jadi untuk Tomilin ini nanti bisa bertahan lebih lama dan juga membunuh musuhnya itu lebih powerful, lebih cepat ya, karena memang ada relik tambahan ya. Jadi yang pertama adalah Elvira Swords, yang kedua adalah Vada Melter Armor. Itu menurut saya yang paling bagus. Nah kita langsung uji coba saja untuk bahas-bahas skillnya 1-4 nya ya. Di Cavern mungkin. Cavern saya sudah selesai ya, era Blossom. Saya pakainya Serpentine, King Atum dan juga Shadowina. Nah, coba di sini saja mungkin. Nah, ini Moluk tadi juga sudah saya review ya buat kalian yang penasaran. Dia era terbaru dan juga masih berjalan di Legend Pass. Bagus sekali. Masih disarankan kalau mau dipakai di push trophy ya. Tomilin. Saya restart dulu kalau memang eranya sudah lama, 3 tahun lebih, jadi agak jauh untuk gilirannya ya. Nah sekarang sudah sampai skill pertama. Dia memberikan efek burning ke salah satu musuh dan memberikan kerusakan urutan pertama low, berelemen api. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran ya. Jadi burning seperti tadi. Nah ini staminanya 38, cooldownnya 2. Skill kedua, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebesar 30% dan juga bisa memberikan efek regenerasi untuk dirinya sendiri. Jadi kalau untuk level regenerasi dari trait level 130 tadi udah habis karena memang cuma 3 giliran, dia bisa pakai skillnya skill 2 buat nyembuhin diri dan juga meregenerasi darahnya biar nggak cepat mati ya. Skill ketiga, skill kedua tadi staminanya 0, cooldownnya juga 0 ya. Nah kalau untuk skill ketiga ini dia memberikan kerusakan urutan kedua moderate, berelemen natur untuk semua musuh. Setelah itu semua musuhnya diberikan efek daze, yaitu musuhnya kehilangan akurasi sebesar 25%, sedangkan Tomilin ini memiliki peluang 20% dari traitnya yang namanya Hardened ya. Jadi 20% dari Hardened, 25% dari daze. Semua musuh kalau memukul si Tomilin itu hanya memiliki peluang 50%, 55% bisa masuk, 45%-nya bisa meleset atau miss ya. Bagus. Stamina 42, cooldownnya 2, ini jos juga. Kalau kalian combo dengan relik yang tak sarankan tadi, semua musuhnya kalau darahnya di atas 50% itu diberikan efek repetan. Bagus ya. Skill keempat, dia memberikan kerusakan yang besar, urutan keempat masif, berelemen natur untuk satu musuh saja. Setelah itu satu musuhnya diberikan efek tortur yaitu poison. Poison memberikan kerusakan 10% berelemen natur ya setiap giliran selama 4 giliran. Dan juga poison ini memiliki pasif, yaitu menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Jadi poison sama bleeding itu sama ya. Sama-sama menurunkan kerusakan pasifnya ya. Pasifnya itu sama-sama menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contoh, monster musuh yang terkena efek poison atau bleeding kalau memberikan kerusakan ke rekan tim kita atau ke monster kita, kerusakannya dikurangi 20%. Misalkan memberikan kerusakan 1B, maka yang masuk hanya 800M. Ya, yang 200M hilang, 20%-nya mati, hilang.
Animasinya seperti ini, dia dipukul. Kurang lebihnya seperti ini saja untuk review si Tomilin. Ini masih bagus juga kalau mau kalian dipakai di cover Nova yang setiap hari nyari cel untuk naikin monster power ataupun yang lain-lain ya. Jadi hanya saja tak sarankan lebih bagus karena Serpentine. Karena Serpentine adalah attacker terbaik di era Blossom. Ya, kalau belum ada pakai ini dulu boleh ya. Jadi bagus. Nah, segini saja. Terima kasih yang sudah subscribe dan terima kasih yang sudah selalu join setiap malam live saya di YouTube. Ya, dan terima kasih yang sudah join live dan juga join VIP eksklusif ataupun jadi member Diamond ya. Kurang lebihnya seperti ini, saya pamit undur diri. Chandra Cabibut, Monster Legends Indonesia. Assalamualaikum.